Sorry, boleh Kak Ian? Kak Ian? Kak Ian lagi mati lampu, mungkin nanti dia nyusul ya. Oke, jadi aku kenalin aja nih ya, Kak Ian sebagai Product Designer Intern di video.com. Nah, lanjut ke next itu, aku mau jelasin dulu nih secara general, apa sih Magang Merdeka itu? Oke, jadi Magang Merdeka itu adalah bagian dari program Kampus Merdeka dari Kemendikbud yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri di luar perkuliahan gitu. Jadi kalian dengan ikut magang mereka ini kalian bisa langsung belajar dari para profesional di berbagai company gitu. Mahasiswa yang mengikuti magang merdeka ini juga akan mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri dan juga akan berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang mereka pelajari di bangku kuliah. Juga bisa mengembangkan keterampilan dan membangun relasi dengan para full-timer atau teman-teman magang di company yang kita ikutin gitu. Nah, untuk magang merdeka sendiri, kita tuh bisa dapat BBH sampai bantuan biaya hidup sampai dengan 14 juta ya teman-teman. Cuman untuk bantuan biaya hidup ini kita turun hanya per 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Oke, jadi karena bantuan biaya hidup tadi tuh kita turun selama 3 bulan atau 2 bulan sekali, kita itu eh, harus mempersiapkan uang magang untuk biaya hidup selama 3 bulan ke depan tuh di awal gitu teman-teman. Hmm, jadi kalau misalnya kalian emang butuh bantuan biaya hidup, misal dari perusahaan tambahan gitu, kalian bisa cari company-company yang memberikan akses ke itu, memberikan kalian benefit tambahan gaji per bulan kayak gitu. Kayak gitu sih, kayak langsung aja kayaknya. Daripada aku bertele-tele, aku akan langsung eh, masuk ke acara inti hari ini, yaitu sharing session dengan pertama Kak Givari, dilanjut dengan Kak Ian ya teman-teman. Langsung aja aku kasih waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, halo guys, masih pada semangat kan? Semangat sore nih. Kebetulan di tempatku hujan nih, di tempat kalian gimana nih cuacanya? Lagi masuk musim hujan, musim hujan sih ini. Oke, langsung aja ya, tanpa bertele-tele. Persiapan, persiapan pendaftaran di Kampus Merdeka. Mungkin kita langsung ke materinya aja di next slide coba. Oke, mungkin kalian sudah melewati masa ini ya, yaitu ketika kalian mendaftar pertama kali di website Kampus Merdeka. Mungkin di sini aku jelasin lagi ya, siapa tahu ada yang belum tahu dari kalian atau belum mendaftar sama sekali. Di sini ada 3 menu kalau misalkan kalian mau daftar pertama kali di Kampus Merdeka. Yang harus kalian lengkapi di sini ada profil, status rekomendasi program, kemudian lengkapi dokumen. Nah, 3 menu itu yang harus kalian isi dengan baik dan benar. Lanjut aja ke next slide. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari profil. Next slide. Oke, back slide, sorry. Oke, di sini ada profil ya guys. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk melengkapi semuanya. Pertama yaitu data pribadi. Pastikan kalian mengisi dengan benar data pribadi kalian ya. eh, Seperti KTP, kakak, kayak gitu harus dipastikan sesuai dengan yang kalian inputkan di dashboard nanti. Di data pribadi ini kalian harus inputkan sesuai dengan KTP dan kakak kalian. Karena sepengalaman aku di batch sekarang, ada teman aku yang data pribadinya ini eh, nggak sama gitu sama yang ada di dashboard PBH, sama yang ada di dashboard Kampus Merdeka. Alhasil ini sangat berpengaruh banget ya ketika kalian ingin mencairkan BBH-nya. Jadi nanti Kampus Merdeka akan menahan dulu dana kalian sampai sesuai dengan KK dan KTP kalian yang ada di dashboard. Jadi gitu. Karena ini sudah ada kejadian di teman divisiku, jadi kalian pastikan mengisinya dengan sesuai ya. Oke, kita lanjut ke kontak pribadi.
untuk hal ini tolong kalian pastikan juga inputkan dengan sesuai dengan KTP kalian, jangan sampai salah. Karena nanti ini bakal berpengaruh juga ke pencairan dana kalian. Kemudian ada kontak darurat. Nah, di kontak darurat ini kalian isikan dengan anggota keluarga kalian yang terdekat, misalkan bapak, ibu, kakak, atau adik seperti itu. Kemudian ada akun sosial media nih. Akun sosial media ini untuk beberapa divisi ini sangat penting ya guys. Karena di akun sosial media ini biasanya nanti HRD ketika proses seleksi mahasiswa itu mereka akan nge-screening dari akun sosial media kalian. Contohnya apa aja sih divisi-divisi yang bakalan diperhatikan di sini? Kayak contohnya mungkin desain grafis kayak gitu-gitu, kemudian video animasi kayak gitu-gitu ya. Itu bakalan mereka bakalan lihat gitu jejak digital kalian juga. Kemudian siapa tahu beberapa dari antara kalian udah punya personal branding gitu di akun sosial medianya. Nah, itu juga bakalan dilirik sama HRD mitranya. Oke, selanjutnya adalah rekening. Untuk rekening ini sepengetahuan aku di batch sekarang itu kita diwajibkan menggunakan mandiri ya guys. Tapi itu juga bisa menyusul di isinya ketika kalian sudah keterima di mitra kalian seperti itu. Oke, lanjut aja Kak. Next slide. Oke, di sini ada status rekomendasi. Oke, ini merupakan part yang sangat penting ya guys. Poin yang sangat krusial ketika kalian ingin mengikuti program Kampus Merdeka ini. Karena untuk batch sekarang kalian dipermudah dengan SR dan SPTJM. Berbeda dengan batch sebelumnya, batch saya gitu. Batch aku itu kita masih manual. Oke, yang sekarang itu kalian hanya perlu mengikuti apa saja yang diminta oleh sistem ketika kalian ingin merequest SR dan SPTJM. Nanti ketika kalian sudah selesai dalam penginputannya, nanti data kalian bakalan langsung terkirim langsung ke kampus kalian masing-masing. Nah, di sini tugas kalian adalah hanya menunggu saja sampai status rekomendasi kalian di-approve sama kampus kalian masing-masing. Tetapi bila mana kalau misalkan kalian itu masih belum di-approve gitu atau sudah terlalu lama nih kira-kira di-approve-nya, mungkin kalian bisa datang langsung ke kampus kalian, ke masing-masing penanggung jawab di kampus kalian terkait tentang MSIB ini gitu, minta di-approve biar cepat. Karena jika status rekomendasi kalian belum di-approve, maka kalian tidak bisa apply ke mitra-mitranya seperti itu. Oke, lanjut aja ya ke next slide. Oke, di sini aku detailin ya. Apa aja sih yang kalian bakalan isi di status rekomendasi atau atau request SR dan SPTJM. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dan harus kalian perhatikan. Tinggal mengikuti apa saja yang mereka minta sebenarnya dengan urut. Kalau misalkan kalian mengisi status rekomendasi. Di sini hal-hal yang perlu kalian persiapkan ada IPK. Tentunya adalah IPK yang terbaru ya guys. Terbaru mulai dari semester 1 hingga kalian semester berapa sekarang kayak gitu. Tinggal dicek aja. Kemudian kalian juga harus menyiapkan dokumen KTP kalian berupa format file PDF. Nah, itu nanti bakalan diminta juga di status rekomendasi. Kemudian kalian juga harus diminta menyiapkan file asuransi kesehatan juga karena untuk MSIB batch sekarang itu diwajibkan kalian memiliki asuransi seperti itu. Lanjut aja Kak. Next slide. Oke, setelah itu kalian nanti bakalan diminta untuk melengkapi menu lengkapi dokumen. Nah, di sini ada beberapa hal nih yang harus kalian perhatikan, mulai dari CV kalian, kemudian KTP kalian, kemudian sertifikasi pengalaman organisasi, ada juga dokumen tambahan. Nah, beberapa hal ini yang harus kalian perhatikan dan harus kalian teliti baik-baik karena sepengalaman aku di batch sebelumnya itu banyak sekali teman-teman yang lain yang salah mengupload filenya gitu. Kayak misalkan CV itu mereka upload ternyata KTP kayak gitu. Jadi itu nanti bakalan berpengaruh banget guys ke apa namanya
ke proses seleksinya nanti. Nanti kalian nggak bakalan bisa di screening gitu CV-nya, dan kalian nggak bakalan lolos tentunya. Kemudian ya untuk dokumen tambahan ini kalian bisa masukkan jika perlu, dan sertifikasi pengalaman organisasi juga bisa dimasukkan. Sebenarnya ini opsional, tetapi sertifikasi pengalaman organisasi ini adalah poin plus untuk kalian sih, biar bisa dilirik oleh HRD. Oke, di sini kita juga kalau misalkan kalian bingung untuk kira-kira CV kita udah bagus belum ya, atau kira-kira CV aku udah bagus belum ya. Kalau misalkan kalian masih bingung nih sama CV kalian, kami juga bisa bantu untuk cross check dan proofread CV kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau di-review CV-nya, itu kami juga bisa bantu. Tenang aja, ini nggak mahal. Kenapa gitu? Karena sebenarnya ini berbayar tapi nggak mahal, karena mengingat waktu yang kita punya itu terbatas, karena kita masih punya kesibukan lain di sini, salah satunya magang di program ini, dan juga melihat track record kami yang bisa lolos screening. Contohnya aku bisa tembus ke Goto, Grab Traveloka, kemudian Kak Cindy bisa tembus ke Deloitte, Tiket.com, Tralali, dan juga Kak Ian, Video, Neobank, Blibli. Itu kalian bisa di review CV-nya oleh kita, dan kita bakal nge-review CV kalian. Waktu yang kita punya itu sangat terbatas, jadi tentunya slotnya juga sangat terbatas ya guys. Jadi siapa saja yang mau ikut nanti diisi aja di link yang dikasih di chat box. Lanjut aja ke next slide. Oke, di sini ada pendaftaran ke Mitra MSIB. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya guys, ketika kalian mau mendaftar ke Mitra MSIB. Yang pertama nih, pastikan SR dan SPTJM kalian sudah diverifikasi dahulu. Jadi kalau misalkan kalian belum di-approve SR dan status rekomendasinya, kalian nggak bisa nih apply ke mitra-mitranya. Jadi pastikan status rekomendasinya udah di-approve dulu dari kampus kalian. Kalau misalkan belum, kalian mungkin bisa langsung konfirmasi datang ke kampus langsung gitu, minta di-approve seperti itu. Kemudian di sini kampus Merdeka memberikan kuota 22 maksimal. Di sini aku ada sedikit tips untuk kalian. Gimana sih caranya memaksimalkan kuota yang diberikan oleh kampus Merdeka nih? Ini yang aku pakai kemarin ya guys. Jadi karena kita dibatasin kuotanya itu sampai 22 doang. Jadi kalian harus benar-benar memaksimalkan nih kuota yang dikasih, karena jika kalian kurang memaksimalkan, karena ini bakalan sayang sekali gitu. Tipsnya adalah kalian tinggal memisahkan antara perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan sedang, kemudian perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Nah, setelah kalian memisahkan antara perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil dan sedang, kalian tinggal ngebagi dengan rumus 70, 30, dan 20. Apa sih itu rumus 70, 30, dan 20? Maksudnya adalah agar kalian lebih memaksimalkan, kalian pilih-pilih dulu dari perusahaan terbesar sampai terkecil, kalian bagi 70 itu perusahaan besar, kemudian 30 itu perusahaan sedang, dan 20% itu perusahaan kecil gitu. Jadi tinggal dibagi-bagi aja persentasenya, kayak 70% nih aku mau di perusahaan besar gitu, 30% aku mau di perusahaan sedang, dan 20% aku mau di perusahaan kecil. Nah, itu gunanya adalah untuk memaksimalkan kuota yang diberikan oleh Kampus Merdeka, dan itu cara yang aku pakai sih, biar lebih memaksimalkan aja gitu. Jadi semisal, oh kira-kira aku nggak bisa nih apa namanya masuk ke perusahaan besar, seenggaknya kan ada backup-annya ya gitu di perusahaan-perusahaan sedang atau perusahaan-perusahaan kecil gitu, kayak gitu guys. Terus selanjutnya di sini ada saat pemilihan upload berkas yang diminta. Di sini nanti eh, ketika kalian apply ke mitranya, itu nanti kalian diminta melengkapi dokumen-dokumen gitu. Jadi itu kalian tinggal ngikutin aja, dan itu biasanya juga
kalau kemarin itu kita cuman CV aja sih yang diminta untuk di-apply. Kemudian ya di sini kampus Merdeka juga mewajibkan asuransi kesehatan. Lanjut Kak, next slide. Oke, di sini ada tips dan catatan penting nih untuk kalian. Pertama, kalian harus memperhatikan email apa yang kalian ingin gunakan. Di sini aku lebih prefer menggunakan email kampus sih. Dan yang sekarang pun aku menggunakan email kampus. Karena menurutku kalau kalian menggunakan email pribadi kalian atau kalian menggunakan email yang lain, mungkin atau kalian punya email profesional kalian, itu bisa digunakan juga ke email profesional kalian. Karena ini harus dipisah ya guys, karena sangat berpengaruh penting ketika kalian nanti sudah proses seleksi mitra, nanti mitra itu bakalan menghubungin kalian lewat email dan nomor telepon. So kalian nanti bakalan kesusahan nih buat milah-milah apa informasi yang didapat dari email kalian. Kalau misalkan kalian campur-campur emailnya, kayak nanti kan bakalan banyak spam-spam email gitu yang masuk kalau misalkan pakai email-email yang lain gitu. Ya, pastikan email yang kalian pakai itu email profesional atau email kampus atau email yang kalian sediakan untuk MSIB seperti itu. Itu tips untuk aku. Itu tips dari aku. Kemudian di sini untuk sekarang MSIB ini mewajibkan menggunakan rekening mandiri. Tetapi jika kalian belum punya atau belum ada banknya, akun banknya, mungkin kalian bisa nantiin dulu nih apa namanya bank nge-assign bank kalian. Jadi sebenarnya ini tuh bisa diisi nanti ketika kalian sudah keterima di mitra kalian seperti itu. Jadi nanti ini bisa nyusul lah ibaratnya gitu. Oke, kemudian di sini kita diwajibkan mempunyai asuransi kesehatan. Ini sangat ditekankan ya untuk MSIB sekarang karena sebenarnya ini di batch kita yang lalu itu nggak ada kemungkinan ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh kampus mereka. Jadi asuransi kesehatan ini diwajibkan dan ini nanti di inputkan ketika kalian merequest status rekomendasi SPTJM ke kampus seperti itu. Kemudian lanjut next slide. Ini ada informasi tambahan nih untuk kalian. Untuk sekarang jadi kampus Merdeka ini dia memberikan kesempatan 2 kali nih untuk kita. Mungkin di antara dari kalian udah pernah ngikutin program ini sebelumnya. Nah, ini mereka kasih kesempatan 2 kali ternyata, tetapi dengan catatan program yang berbeda seperti itu. Kemudian proses verifikasi dan seleksi mitra. Nah, di sini nanti ada proses verifikasi dan seleksi mitra. Nanti aku kasih tahu timelinenya juga. Kemudian di sini nanti ada, oh iya, setelah ketika kalian ingin meng-apply mitra-mitra yang kalian tuju, kalian kan pasti bakalan bakalan baca-baca kriteria yang mereka inginkan seperti itu kan, dan job desk apa yang bakalan kalian kerjakan. Nah, jika kalian bingung kira-kira divisi ini atau mitra ini cocok nggak sih untuk saya untuk saya apply gitu misalkan. Kita kira-kira cocok nggak sih untuk jurusan saya kayak gitu. Misalkan kalian bingung dengan itu, kalian bisa konsultasikan ke dosen kalian. Karena ini juga sangat berpengaruh juga kalau misalkan divisi kalian itu nggak sesuai dengan jurusan kalian. Ada kejadian kayak gitu, nggak bisa dikonversi SKS-nya seperti itu. Mungkin bisa konsultasikan dulu. Kemudian di sini SRSPTJM diverifikasi sambil mengunggah CV. Nah, di sini ketika SR dan SPTJM atau status rekomendasinya itu belum di-approve, itu kalian bisa mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen yang lainnya dulu, melengkapi yang lainnya dulu seperti itu. Tetapi balik lagi kalau misalkan SR dan SPTJM kalian masih belum di-approve, kalian nggak bakalan bisa apply ke mitranya gitu. Oke, lanjut aja, Kak.
Oke, di sini ada pesan tambahannya untuk kalian. Ini tambahan aja yang harus kalian perhatikan. Di sini yang pertama kalian perhatikan nih kriteria dan jurusan pada mitra. Ini bisa kalian sesuaikan apakah jurusan kalian ini sesuai apa enggak sih dengan kriteria yang dibutuhkan oleh mitra itu gitu. Kalau bingung kayak tadi yang aku bilang, kalian bisa konsultasikan ke dosen kalian masing-masing. Nah, ini karena sangat berpengaruh banget sih ya ke konversi SKS. Jadi harus yang relate ya gitu ya guys. Kemudian kalian juga harus lebih percaya diri ketika kalian mau apply nih. Biasanya kan ketika kalian mau apply, kalian baca-baca dulu nih kriteria-kriteria apa yang dibutuhkan oleh mitranya gitu. Kayak job desk apa juga yang dikerjakan oleh kalian nanti gitu. Nah, kalian juga bisa baca-baca dulu, kalian timbang-timbang dulu kira-kira ini cocok nggak ya untuk aku, misalkan kayak gitu. Setelah kalian udah merasa oh kira-kira ini cocok nih, kalian bisa langsung apply aja ke mitra tersebut, atau kalian butuh konsultasi ke dosen kalian, silahkan untuk konsultasi ke dosen kalian dulu. Oke, kemudian di sini ada ketika kalian mau apply khususnya, kalian pastikan dulu ya semua berkas-berkas dokumen itu udah lengkap, udah benar, udah nggak ada yang salah gitu. Takutnya kan kayak yang tadi aku bilang, harusnya kalian masukin CV, ternyata kalian upload KTP kayak gitu. Itu dipastiin benar-benar benar yang diupload sama kalian gitu. Jangan sampai salah. Intinya itu sih. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang salah upload dokumen kayak gitu. Oh ya, tentunya status rekomendasi juga harus disetujui ketika kalian mau daftar ke mitra kalian seperti itu. Oke, lanjut aja, Kak. Oke, di sini yang kayak aku udah terangin tadi, ini ada timeline dari Kampus Merdeka ya. Kalian mungkin dari beberapa dari kalian mungkin udah pada tahu ini. Biar kita sama-sama tahu juga ya guys, di sini dari tanggal 1 November sampai 15 Desember itu merupakan pendaftaran dan kelengkapan administrasi mahasiswa. Nah, ini sekarang ini ya guys, ini merupakan pendaftaran dan kelengkapan administrasi mahasiswa. Oke, nanti dilanjut nih di tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari di tahun depan, berarti ya, awal tahun. Ini merupakan proses seleksi mahasiswa. Nah, di sini udah dijelasin tuh mitra menyeleksi mahasiswa dan melakukan offering pada platform. Nah, yang kayak aku bilang tadi, kalau misalkan kalian ini merupakan salah satu kandidat yang eligible menurut mereka, kalian bakalan dikontak langsung sama mitranya melewati nomor telepon dan juga email seperti itu. Nah, pastikan email yang kalian gunakan itu merupakan email yang kalian buat khusus untuk MSIB. Kalau aku lebih prefer menggunakan email kampus atau email profesional kalian sendiri seperti itu. Biar apa? Biar info-info yang masuk seputar proses seleksi mahasiswa ini nggak ketimbun sama spam-spam yang lainnya. Kemudian nanti bakalan dilanjut juga nih di 16 Februari sampai 30 Juni. Itu merupakan pelaksanaan program. Nah, ini kalau misalkan kalian udah masuk ya guys, syukur-syukur semua peserta yang hadir di Zoom meeting kali ini masuk ya, aku doain. Nah, nanti kalian bakal mulai ngejalanin program ini atau mulai magangnya di uh, tanggal 16 Februari sampai tanggal 30 Juni. Seperti itu. Oke, lanjut aja ke Kak Ian ya. Ini bakalan dijelasin sama Kak Ian. Silakan. Oke, halo, halo. Masih semangat lah ya. Oke, mungkin habis kita tadi bahas terkait apa itu MSIB, terus cara daftarnya, beberapa caranya lah ya. Terus mungkin sekarang kita pindah materi ke materi yang cukup inti kali ya. Terkait ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat offering itu sendiri. Oke, next. Oke, mungkin kita mulai dulu dari CV ya, karena menurut gua CV ini adalah dokumen yang wajib dan cukup berpengaruh daripada dokumen-dokumen lainnya gitu loh. Oke, next. Nah, di sini gue mau bahas terkait beberapa poin yang cukup penting kali ya di CV. Pertama itu usahain CV-nya itu pakai format ATS.
Kenapa? Tujuannya itu biar terlihat lebih rapih dan lebih profesional juga, sehingga mitra itu tuh mereka itu screeningnya itu lebih fokus. Dan biasanya mitra itu tuh screening CV-nya pakai ada salah satu sistem atau alat, gue nggak tahu ya, mungkin soalnya ada rumor biasanya tuh mitra screening pakai sistem atau alat yang emang mereka khusus untuk ATS, sehingga kalau misalkan CV kalian itu nggak ATS atau nggak pakai format ATS lainnya, itu tuh bisa aja nggak lolos sistem screening, yang ujungnya nanti bisa mengakibatkan tidak lolos MSIB. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada di deskripsi diri atau data diri. Nah, usahain, saran gue, di sini kalian jangan cuma isi seputar nama aja, nama asal kampus aja, jangan isi itu aja. Kalian bisa manfaatin di part ini tuh, kalian masukin ketertarikan kalian tuh apa, interest kalian tuh di bidang apa, dan kalian juga bisa masukin penjelasan sedikit terkait pengalaman kalian di bidang itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya tuh biar mitra tuh juga paham terkait kalian tuh punya interest apa dan pengalaman yang kalian punya tuh apa gitu loh, terkait bidang yang kalian apply gitu. Terus nextnya ada skill kompetensi. Nah, di part ini kalian bisa masukin skill-skill yang pastinya, balik lagi, relevan dengan bidang yang kalian apply, mau dari hard skill ataupun soft skill. Tapi gue punya saran, untuk soft skill sebenarnya itu kalian nggak perlu difokusin banget, karena gue punya teman, dia ini sekarang jadi HR di salah satu unicorn. Disclaimer, bukan intern, tapi emang yang jadi HR. Dia bilang kalau misalkan soft skill itu sebenarnya nggak terlalu convincing, karena kalau soft skill itu kan harusnya langsung di-proof secara langsung ya, bukan by text aja. Nah, kata dia, kalau soft skill itu tuh nggak terlalu convincing. Jadi, katanya better kalian itu tekanin di bagian skill teknikalnya aja. Jadi, kalian difokusin aja lah di bagian teknikal. Tapi tetap aja, soft skill tetap diisi, cuman jangan terlalu difokusin banget. Tetap fokusin di bagian teknikalnya. Gitu. Terus next-nya itu ada bagian pengalaman dan project. Nah, menurut gue, di bagian CV ini adalah salah satu part yang paling penting di CV, karena di part ini kalian bisa jual diri kalian, kalian bisa pamerin karya-karya kalian, dengan catatan masih relevan dengan divisi yang kalian apply. Kalian bisa masukin pengalaman kerja atau pengalaman magang sebelumnya. Kalian juga bisa masukin pengalaman organisasi yang cukup relevan di divisi yang kalian apply. Kalian juga bisa masukin nih, misalkan ada punya project-project yang udah pernah kalian kerjain nih sebelumnya, mau dari kuliah, kerja sampingan, terus misalkan dari workshop ataupun apapun itulah, as long as masih relevan dengan divisi yang kalian apply. Nah, misalkan nih kalian belum punya pengalaman atau project yang real, kalian bisa buat aja semacam fake project gitu, atau project yang kalian buat sendiri lah ya. Kalau misalkan aku ada contoh, kalau misalkan dari IT, khususnya untuk programming, kalian bisa bikin semacam kayak fake project, isinya dummy aja nggak apa-apa. Fake project, yang penting aplikasi itu ada. Kalau misalkan dari aku sendiri, dari divisi desain, itu kita bisa bikin studi case-nya sendiri. Jadi nggak perlu yang real project, kalian bisa bikin fake project aja, bisa dimasukin ke CV. Gitu. Tapi atau kalau misalkan kalian pengen masukin nih, project-project atau pengalaman kalian selama kuliah. Biasanya kalau kuliah itu kan di akhir semester biasa kadang ada ini di akhir semester ada final project gitu kan, itu bisa aja kalian masukin ke CV, nggak apa-apa, itu bisa ngebantu untuk CV kalian juga gitu. Jadi nggak harus yang real project, nggak apa-apa gitu loh. Nah, nextnya itu ada sertifikat. Nah, di part ini kalian bisa masukin sertifikat-sertifikat kalian yang balik lagi relevan dengan divisi yang kalian apply, mau dari bootcamp, workshop, atau course, itu kalian masukin aja. Karena menurut gue, sertifikat ini tuh bisa jadi proof atau bukti penanda lah ya, kalau kalian itu bisa dan mampu di bidang yang kalian apply gitu loh. Dan semisalkan nih, kalian belum punya sertifikat sama sekali. Nah, misalkan kalian pengen punya sertifikat, tapi bingung nih, kayak misalkan kan akhir-akhir ini bootcamp atau biasanya tuh course itu mahal ya harganya. Gue punya rekomendasi website untuk kalian belajar dengan tujuan dapat sertifikat. Itu di situ murah, terus course yang disampaikannya juga banyak, materi pembelajarannya banyak, sama materi-materi yang ada tuh mulai banyak gitu loh. Maksudnya mulai dari beginner sampai intermediate itu ada gitu. Itu kalian bisa coba belajar di MySkill. Disclaimer dulu, ini gue nggak di-endorse atau nggak dibayar untuk promosi. Ini gue bener-bener cuma mau sharing terkait
website yang bagus, karena gue sendiri dulu waktu belum punya sertifikat, gue belajar dari sana dan akhirnya gue punya sertifikat gitu loh. Karena emang di situ benar-benar oke, satu murah, bagus juga materinya, terus apa namanya, jenis materinya tuh nggak cuma satu kayak misalkan desain doang, tapi dia ada belajar bahasa Inggris juga ada, manajemen itu ada, jadi oke lah di situ menurut gue. Itu untuk sertifikat. Terus nextnya itu usahain CV kalian pakai bahasa Inggris. Nah sebenarnya ini tuh nggak wajib, cuman beberapa mitra itu tuh biasanya mereka tuh lebih condong ke CV yang bahasa Inggris. Jadi usahain aja CV kalian pakai bahasa Inggris. Nah, biar nggak ribet translate dari Indo ke Inggris, itu kalian bisa pakai aja apa website translate. Cuman gue juga ada rekomendasi untuk translate pakai aja website DeepL. Itu semacam kayak mirip-mirip Google Translate, tapi dia lebih oke. Dia bisa customize kata-katanya dibanding Google Translate. Dan biasanya kalau Google Translate itu tuh kadang kalimatnya yang kurang tepat gitu sih. Jadi gue saranin kalian itu pakai DeepL gitu sih. Cuman kalau kalian punya website lain atau website sendiri, it's okay. Oke, next. Nah, oke. Nah, di sini gue kasih contoh untuk CV gue sendiri. Di sini pertama untuk deskripsi diri. Nah, yang tadi gue jelasin, usahain untuk deskripsi atau data diri itu kalian nggak cuman kasih tahu nama atau asal kampus saja. Di sini gue cantumin kayak gue itu backgroundnya apa, terus gue punya interest apa, sama pengalaman gue di bidang yang gue interest itu apa gitu loh. Kayak misalkan di sini contoh gue punya interest ke UI UX design atau software engineering gitu loh. Dan di sini gue juga kasih tahu pengalaman gue selama terkait bidang yang gue minati. Kayak misalkan gue punya 3 tahun pengalaman kerja di UI UX design, terus pernah beberapa kali build project dengan beberapa bahasa yang berbeda di beberapa perusahaan gitu. Itu untuk data diri. Jadi kalian tuh nggak cuman isi nama atau asal kampus. Jadi kalian bisa jual diri kalian lah gitu. Terus di education, nah education ini sebenarnya tuh kalian nggak perlu masukin dari yang jenjang sekolah yang lama gitu, kayak misalkan dari SD, SMP, SMK, itu sebenarnya nggak perlu karena terlalu banyak juga, dan kalau misalkan tidak relevan nggak perlu dimasukin. Kalau misalkan education ini, saran gue masukin aja jenjang education yang emang relevan. Kayak misalkan kalian pengen apply sebagai misalkan programmer lah ya. Terus SMK kalian kuliah di jurusan yang emang programming, terus kalian kuliah jurusan yang programming juga, itu masukin aja nggak apa-apa karena emang relevan gitu kan. Kecuali kalau misalkan kalian kuliah di SMK di bagian misalkan kehutanan atau apa, terus kalian apply as programmer, itu kan jauh banget ya. Jadi saran gue mending nggak usah gitu loh. Gitu. Terus yang kedua, ini ada pengalaman kerja atau volunteer. Nah, untuk ini gue saranin, yang kayak tadi gue bilang, masukin aja pengalaman kerja kalian, terus project-project yang pernah kalian kerjain, jual diri kalian gitu loh. Kayak di sini usahain kalian tuh masukin kayak pengalaman kerja kalian tuh kalian kerjanya di mana, terus role kalian sebagai apa, terus apa yang kalian kerjain itu apa aja gitu loh. Dan usahain poin-poin yang dimasukin di CV itu poin-poin yang emang bener-bener penting aja, dan poin-poin utama lah gitu. Itu saran dari gua. Kayak misalkan di sini lah kalian bisa lihat sendiri lah ya. Terus jangan lupa masukin juga jenjang waktunya tuh kalian dari kapan sampai kapan gitu. Next. Bentar guys, gue minum dulu ya. Nah, nextnya ini ada project yang pernah dilakukan, sebenarnya sama, mirip-mirip sama kayak pengalaman yang kalian pernah kerjain, itu masukin aja mulai dari kalian kliennya siapa, terus role-nya sebagai apa, terus kalian itu di project itu ngapain aja gitu loh. Tugas kalian di project itu ngapain aja, itu masukin aja. Dan pastiin juga yang dimasukin poin-poinnya yang penting-penting aja gitu loh. Nggak perlu, jangan yang intinya yang bener-bener poin utama aja gitu sih. Nah, selain project, kalian juga bisa masukin kayak volunteer yang tadi gue di slide sebelumnya ada volunteer kan. Kayak misalkan kalian pernah jadi speaker atau kalian pernah jadi
ya misalkan volunteer lain ya, as long as masih relevan dengan divisi yang kalian apply gitu. Itu aja sih. Next. Halo. Oke. Nah, nextnya ada skills dan license. Belum. Back slide. Halo. Nah, oke. Slide. Next lagi dikit. Satu lagi. Oke. Nah, untuk skills dan license. Nah, yang kayak tadi gue udah bilang, skills itu kalian masukin aja apa namanya mulai dari soft skill sampai hard skill. Tapi yang tadi gue bilang soft skill jangan nggak perlu ditekan-tekanin banget. Usahain yang tekanin itu di bagian hard skill karena itu lebih menjual dan lebih mendeskripsikan kalian tuh bisa apa aja di bidang yang kalian pengen apply gitu loh. Itu. Terus untuk license yang tadi gue bilang, license juga penting karena itu bisa jadi salah satu proof ya kan. Ya di sini kayak udah gue bilang kan, gue belajar dari my skill dan that's it. Gue apa namanya ngerekomendasiin karena emang bagus gitu loh. Gitu. Oke, next. Next. Halo. Nah, oke. Nextnya ada contoh kriteria. Nah, abis kalian bikin CV, pastiin juga kalau kalian itu apply-nya itu lihat kriterianya. Karena gini, biasanya sepengalaman gue di batch 5, itu tuh banyak mitra-mitra yang ngasih judulnya tuh terlalu terlalu general, kayak misalkan dia butuh desainer tapi nggak tahu desainer kan banyak ya, maksudnya kayak ada desainer UI UX misalkan, terus ada desain grafis macam-macam gitu loh, dan dia itu naruh judulnya tuh terlalu general. Nah biasanya mereka tuh lebih spesifikasinya di kriterianya gitu loh. Nah that's why gue bilang pastiin kalian kalau mau apply lihat kriterianya, karena kalau misalkan kriterianya itu nggak sesuai sama CV kalian, bisa aja nanti mitra lebih milih peserta lain yang lebih cocok sama CV-nya gitu. That's why gue bilang lihat kriteria itu penting gitu. Oke, next. Nah, oke. Abis kita bahas terkait apa itu CV, mungkin kita lanjut ke interview ya, karena menurut gue interview ini adalah salah satu proses yang cukup krusial di proses MSIB, karena di interview ini itu bisa jadi salah satu part penentu di mana apakah kalian ini bisa lolos dan dapat offering dari mitra atau enggak gitu loh. Oke, next. Nah, ini untuk interview itu sendiri ada beberapa model ya. Pertama itu ada interview HRD. Nanti itu kalian di interview HRD ini kalian biasanya akan face to face. Ini balik lagi biasanya ya. Biasanya itu kalian akan face to face dengan HRD-nya dan akan diberi pertanyaan yang kurang lebih general sekitar perusahaan itu aja gitu loh. Terus kalau untuk interview user selanjutnya, untuk interview user ini nanti kalian bakal balik lagi face to face juga sama user ini tuh karyawan yang emang kerja di perusahaan itu di divisi yang kalian apply. Misalkan kalau gue apply as a designer, nanti gue bakalan interview sama orang yang kerja di situ sebagai designer gitu loh. Dan di situ biasanya nanti kalian akan dikasih pertanyaan yang emang lebih teknikal aja gitu. Terus selanjutnya ada FGD sama LGD. Nah, biasanya untuk beberapa mitra, dia itu emang nggak ada interview HRD sama user. Biasanya mereka langsung ke FGD atau LGD. Nah, untuk FGD sama LGD ini tuh nanti kalian nggak akan face to face, tapi kalian bakalan ada interview sama beberapa peserta lain. Jadi kalian tuh nggak sendiri, tapi kalian bareng sama teman-teman pendaftar lainnya gitu loh. Dan di situ kalian biasanya nanti akan diskusi terkait study case yang dikasih gitu-gitu, dan nanti di situ dinilai dinilai sesuai kalian itu aktifnya seperti apa, terus jawaban yang dikasih itu seperti apa gitu. Terus nextnya ada technical test. Nah, untuk beberapa mitra itu juga pasti biasanya ngasih technical test. Technical test ini biasanya tuh dikasih waktu interview user atau FGD atau LGD. Jadi nanti yang kayak tadi gue bilang, nanti kalian akan dikasih study case, nanti kalian disuruh untuk selesain lah. Kalau misalkan contoh dari gue desain ya, biasanya mereka tuh akan coba ngasih tugas kayak misalkan coba desain homepage gitu kan, coba redesign homepage ini, atau coba kasih penilaian apa yang kurang dari desain ini gitu loh. Itu kalau misalkan dari desain. Ada lagi misalkan dari data analis. Misalkan dari data analis nanti kalian bisa aja disuruh kayak misalkan disuruh buat
apa namanya, disuruh olah data lah ya pokoknya. Olah data, terus kalian juga bisa aja disuruh untuk bikin dashboard gitu-gitu. Pokoknya lebih ke arah yang tes emang di divisi kalian yang apply gitu. Oke, next. Next. Nah, di sini gue mau kasih sedikit kisi-kisi sama tips kali ya di interview itu sendiri. Sebelumnya disclaimer, ini nggak semua interview itu nanti bakalan sama, cuman kurang lebih itu patternnya bakal mirip lah ya. Ini based on yang gue alami di batch 5 kemarin dan proses interview yang pernah gue alami sebelum-sebelumnya. Nah, oke, pertama itu usahain kalian itu tenang selama interview. Karena kalau misalkan kalian itu tegang atau kalian itu gugup, itu kalian nanti bakalan ketahuan sama interviewnya. Yang mana nanti bisa jadi minus gitu loh. Karena ya kalian gugup kan. Terus next-nya, usahain jangan baca teks. Ini bisa juga jadi minus poin. Karena kalau baca teks, sama juga interview itu bakal sadar gitu loh. Dan ini kejadian di gua sebelumnya. Gua tuh di batch 5 kemarin dapet ya pokoknya beberapa interview lah. Interview pertama itu tuh gua baca teks. Mulai dari perkenalan, terus alasan-alasan lain kayak misalkan kenapa gua apply perusahaan ini, terus kenapa gua apply di divisi ini, itu tuh gue baca teks. Dan itu ketahuan sama interviewnya. Waktu dia bilang, coba dong jangan baca teks, gue pengen langsung lihat apa kayak jawaban yang nggak pakai teks gitu loh. Itu gue ngangong. Bener-bener blank sampai akhirnya ya udah hasilnya gue nggak diterima gitu. Jadi usahain kalian tuh bener-bener prepare, jangan baca teks kalau bisa lah. Bukan kalau bisa, usahain emang bener-bener jangan baca teks lah gitu. Karena ya itu bisa jadi minus poin. Oke, itu. Terus next-nya, biasanya waktu interview pertama kali itu kalian bakal disuruh perkenalan diri kalian. Nah, kayak yang tadi gue bilang di CV, kalian manfaatin itu buat jual dan pamerin diri kalian gitu. Sama konsepnya kayak yang tadi gue bilang di data diri di CV, kalian jangan cuma perkenalan nama atau asal kampus, kalian kasih tahu background kalian apa, interest kalian itu apa, pengalaman kalian itu apa di bidang yang kalian apply gitu. Biar mitra tuh biar apa namanya ya pokoknya orang yang interview kita tuh bisa tahu gitu loh. Oh kita tuh punya kelebihan di sini gitu. Nah, kayak yang tadi udah gue bilang, interview itu biasanya ada 2 sesi. Pertama tuh ada HRD sama user. Pertama itu kalau misalkan HRD itu nanti kalian pertanyaan bakal general. Nah, contoh pertanyaannya itu tuh lebih ke yang personal kayak misalkan tadi perkenalan, terus kenapa kalian apply di perusahaan itu, pengetahuan kalian seputar perusahaan itu tuh apa, ekspektasi kalian di perusahaan itu tuh apa gitu loh. Terus kira-kira apa yang bisa kalian apa ya improve dari perusahaan itu tuh apa, itu contoh pertanyaan sama HR. Nah kalau sama user itu tuh karena kita interviewnya sama orang yang emang kerja di sana, jadi pertanyaan lebih teknikal, maksudnya kerja di divisi yang kalian apply gitu loh. Jadi kayak misalkan nih kalian itu ditanya kayak tadi alasan kenapa apply di divisi itu, terus pertanyaan kalian di seputar divisi itu tuh apa gitu loh. Terus kalian yang kayak tadi gue bilang dikasih study case yang nantinya kalian disuruh coba untuk jawab dan selesain gitu. Atau kalau misalkan dari programming ya, itu tuh biasanya nanti bakalan ada sesi live coding gitu. Nanti kalian dikasih study case misalkan disuruh coba buat bikin algoritma bla 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 bla, nanti kalian disuruh untuk bikin algoritma itu sendiri gitu secara live ya gitu. Oke, next. Nah, nextnya tuh setelah ada CV, sorry, next dulu tadi, nggak apa-apa. Tadi. Nah, oke. Nah, setelah ada CV sama interview, menurut gue portfolio dan dokumen tambahan ini bisa jadi apa ya? Salah satu dokumen yang bikin ngeboost dan nambahin chance kalian buat lolos di MSIB. Karena contoh misalkan di portfolio kalian pamerin aja apa namanya project dan pengalaman yang kalian pernah dapat gitu loh. Tapi di portfolio ini usahain lebih jabarin lebih detail gitu loh. Jangan kayak cuma di CV yang mungkin poin-poin pentingnya aja. Kalau di portfolio usahain kalian itu jabarinnya benar-benar detail. Kalau misalkan contoh misalkan sorry gue ngomongnya desain terus karena emang divisi yang gue apply itu desain gitu loh. Kalau misalkan dari desain itu tuh kalian bisa masukin mulai dari design thinking, terus research analysis datanya, terus bisa juga mulai dari desain sistem sampai final desainnya itu dijabarin per prosesnya gitu loh, benar-benar detailin lah kalau bisa.
Itu untuk portfolio. Nah, untuk dokumen tambahan, itu tuh kalian bisa aja masukin sertifikat kayak keorganisasian atau sertifikat tadi kayak course, sertifikat bootcamp itu masukin aja nggak apa-apa gitu loh. Itu untuk portfolio dan dokumen tambahan. Next. Terus gue minum. Nah, habis kita bahas terkait tips untuk lolos, mungkin di sini kita bahas tentang penyebab kegagalannya, beberapa penyebab kegagalan. Next dulu. Nah, ini ada beberapa poin. Pertama itu berkas tidak eligible. Kayak yang tadi udah dibilang sama Mas Givari di awal, usahain pastiin juga kalian itu berkasnya eligible. Karena kalau misalkan kalian itu berkasnya nggak eligible, bisa aja ada case, misalkan kalian itu udah di-approve sama mitra nih, kalian udah diterima sebagai intern di sana gitu loh. Nah, kalau misalkan berkas kalian nggak eligible, nanti otomatis kalian itu bakalan disuruh undur diri atau otomatis nggak akan lolos gitu loh. Jadi pastiin bener-bener dokumen yang kalian submit itu eligible dan emang disetujuin oleh Kaprodi gitu atau pihak kampus gitu. Terus next-nya tidak memperhatikan kualifikasi. Kayak yang tadi gue udah bilang, pastiin kalian itu kalau mau apply liatin kualifikasi atau atau kriterianya. Karena kalau misalkan kalian nggak ngelahtin kriterianya, terus ternyata kriteria yang kantor atau perusahaan itu butuhin beda sama CV kalian, ya otomatis agak bakalan change untuk nggak lolosnya itu besar gitu loh. Karena ya itu yang kualifikasi yang kantor butuhin beda sama CV kalian. Next ini udah paling jelas lah ya, nggak ngerjain tugas seleksi mitra. Kalau kalian nggak ngerjain juga nggak akan lolos gitu loh. Itu paling dasar lah. Terus nextnya juga sama, telat mendaftar. Kalau kalian telat daftar ya otomatis kalian nggak akan bisa lolos gitu loh. Gitu. Next. Nah, selanjutnya CV terlalu general. Nah, kenapa dari awal itu gue selalu nekenin masukin pengalaman kalian, project kalian, skills kalian itu yang relevan dengan divisi yang kalian apply. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian masukin pengalaman kalian yang nggak terlalu relevan, itu nanti bikin CV kalian itu terlihat kayak bingung arahnya kemana gitu loh. CV ini tuh CV untuk CV as misalkan gue desainer, CV as desainer atau CV sebagai apa gitu loh. Kayak misalkan nih kalian ya tadi yang di awal gue contohin, kalian punya pengalaman misalkan misalkan ya ini random banget, misalkan jadi lawyer, kalian pengen apply sebagai desainer itu kan nggak ada relevannya ya. Nah, jadi saran gue nggak usah dimasukin karena itu CV kalian terlalu general, nanti jadinya jadi mitra juga bingung ini anak fokusnya tuh minatnya di mana gitu loh. Jadi ya itu jangan usahain jangan terlalu general. Terus kedua, kurang persiapan. Kayak yang tadi gue jelasin juga di awal. Pastiin semua prepare. Jangan nggak prepare, karena kalau nggak prepare, terutama kalau di interview ya, itu bakal ketahuan banget dan kelihatannya kalian bakal tertinggal mungkin ya, bakal tertinggal sama peserta interview lain gitu. Jadi pastiin kalian itu harus well prepare gitu. Terus nextnya tidak mendapat izin kaprodi. Nah ini penting juga, terutama untuk kalian atau teman-teman yang emang apply di luar jurusan yang kalian kuliah sekarang. Gue punya contoh gini, gue punya temen di video juga, satu intern sama gue, dia itu tuh kuliah sebagai elektro, gue nggak tahu lah, pokoknya elektro gitu. Dan dia intern di video as designer. Itu kan agak jauh ya. Nah, tapi dia tuh awalnya entah nggak tahu, entah nggak peduli ya, gue kurang paham. Tapi yang pasti dia tuh main apply aja gitu loh, nggak dapet izin dari Kaprodi. Sampai akhirnya dia itu udah udah di-approve sama video, udah di-approve sama perusahaan, tapi dipermasalahin sama kampus. Karena ya itu nggak ada relasinya atau jauh lah dari jurusan kampus. Sampai akhirnya ya dia disuruh untuk mundur diri gitu. Cuman kebetulan waktu itu dia disuruh bikin pernyataan apalah, gue kurang paham, sampai akhirnya disetujuin gitu. Makanya
harus usahain dapat izin kaprodi, terutama yang emang jurusannya itu beda sama divisi yang kalian apply. Nah, selanjutnya ada perusahaan jauh dari domisili. Nah, sebenarnya ini nggak semua mitra, cuma beberapa mitra, karena emang dari kampus Merdeka sendiri itu kan ngadain mobilisasi ya untuk apa namanya mahasiswa yang emang jauh dari company-nya gitu. Cuman emang ada beberapa mitra yang emang mungkin entah kurang paham atau gimana. Jadi sehingga kalau misalkan si mitra ini tahu ini anak jauh dari kantor, ngiranya tuh mahasiswa ini tuh nggak akan bisa datang ke kantor gitu loh. Paham nggak? Jadi kayak biasanya itu tuh nanti ditanyain di interview, kayak misalkan kamu asalnya domisili dari mana. Nah, nanti ditanyain nih kira-kira kalau misalkan jawaban kalian misalkan jauh ya, misalkan kantornya Jakarta, kalian tinggal misalkan di Surabaya gitu. Nanti kalian bakal ditanyain kira-kira bisa nggak ke kantor gitu loh untuk WFO, karena masing-masing company kan punya apa peraturannya masing-masing ya terkait kehadiran WFO atau WFA-nya gitu-gitu kan. Nah, misalnya kalian di situ bilang bisa aja gitu. Kalau emang kalian emang pengen niat untuk ke perusahaan itu gitu. Karena ya itu perusahaan tuh kadang ngira kalau misalkan mahasiswa itu jadi jauh dari domisili, itu kiranya nggak akan bisa ngikutin peraturan dari perusahaan itu sendiri, akhirnya nggak lolos gitu. Itu. Terus next. Nah, kalau dari gue sendiri udah kali ya. Balik lagi mungkin ke yang sih. Oke, thank you banget nih buat Kak Givari dan Kak Ian yang udah bantu untuk share materi hari ini. Nah, oke, kayaknya kita langsung aja ke sesi selanjutnya yaitu Q&A. Sebelumnya kan kemarin aku udah share link Gform ya, sebelum kalian daftar itu, dan aku mau ngambil 3 pertanyaan teratas dari Gform ini. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana cara memaksimalkan peluang lolos MSIB dan diterima oleh perusahaan pilihan? Kayaknya Kak Givari boleh bantu jawab. Oke, aku jawab ya guys. Gimana sih caranya kalian memaksimalkan peluang kalian lolos di mitra yang kalian tuju lah ya. Mungkin ini sedikit tips dan trik dari aku ya, yang aku lakuin kemarin. Pertama, ya pastikan kalian ya di dashboard Kampus Merdeka itu pastikan kalian melengkapi semua dokumennya dengan baik dan benar, seperti yang udah aku jelasin tadi. Kemudian setelah itu, poin yang paling penting itu adalah kalian pastiin CV dan portofolio kalian itu udah maksimal, udah paling maksimal, kalian udah masukin skill kalian kayak gitu yang udah dijelasin sama Kak Ian lah ya, kalian pasti udah pada dengar. Nah, itu maksimalin banget itu di situ guys, karena HRD itu biasanya nge-screening kalian itu berdasarkan CV kalian, portofolio kalian gitu, keahlian kalian kayak gitu, pengalaman kalian lah intinya. Itu benar-benar dimaksimalin, diperhatiin banget. Itu karena itu adalah salah satu gerbang untuk mengantarkan kalian agar kalian bisa diinterview di perusahaan tersebut atau di mitra tersebut seperti itu. Nah, setelah itu nanti bakalan ada juga nih tahapan-tahapan yang paling penting juga. Nah, ini tahapan-tahapan penentu untuk kalian apakah kalian bisa diterima atau tidak di mitra tersebut. Nah, biasanya mereka punya beberapa tahapan-tahapan yang berbeda. Kayak misalkan di perusahaan A itu nanti ada interview, cuman 1 kali interview. Ternyata di perusahaan B ada 2 kali interview nih, ada interview user, ada interview HRD kayak gitu. Ternyata ada juga FGD kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya beda-beda guys. Nanti disesuaikan sama mitranya gitu. Kalian tinggal ngikutin flow dari mereka yang mereka kasih gitu. Nah, itu kalian maksimalin banget nih, maksimalin ngejawabnya apa, maksimalin prepare lah intinya dari segala hal, mulai dari interviewnya itu kan udah dijelasin juga kan sama Kak Ian kayak gitu. Nah, itu salah satu yang harus kalian persiapkan agar kalian bisa lolos mitra yang kalian tuju seperti itu. Mungkin itu jawaban dari aku ya. Oke, thank you. Next to kayaknya pertanyaan seputar interview biar aku jawab aja. Oh, sorry, seputar CV nih. Tips untuk tahapan seleksi itu dilakukan oleh mitranya langsung atau Kemendikbud. Dan apakah rata-rata startup itu interview pakai bahasa Inggris?
Dan apakah CV dan apakah interview sesuai dengan bahasa CV? Oke, jadi pertama aku kemarin tuh aku tuh CV aku itu pakai bahasa Inggris ya teman-teman, dan di semua startup yang aku interview semuanya aku pakai bahasa Inggris gitu. Nggak terkecuali, pokoknya semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi temen aku pun ada yang mereka tuh CV-nya bahasa Indonesia, interviewnya pun bahasa Indonesia gitu. Sebenarnya kayak gitu tergantung interviewernya. Misal di Grab kemarin itu kita tuh dikasih email, itu tuh ada nama-nama talent acquisition dan nomornya. Nah, di setiap talent acquisition itu punya bahasanya masing-masing. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Itu tuh tergantung talent acquisition-nya gitu. Jadi CV itu Oke, jadi aku conclusion-nya aja, CV itu bisa pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bukan berarti karena pakai bahasa Indonesia peluang lolos kamu lebih kecil, tapi kalau misalnya di startup emang lebih diprioritasin pakai bahasa Inggris gitu. Terus kalau misalnya interview itu nggak sesuai sama bahasa di CV ya. Itu tergantung requirement dari perusahaan atau talent acquisition-nya sendiri. Hmm, dan juga interview itu seleksinya dilakukan oleh mitranya langsung ya teman-teman, jadi bukan dari Kemendikbud. Jadi ketika kita udah masukin berkas, CV, dokumen tambahan dan segala macem, itu baru di close sama apa tuh pihak kampus merekanya close pendaftaran segala macam, baru CV itu disalurkan ke si mitra. Tapi kemarin itu ada kejadian di mana penyaluran CV itu nggak langsung. Jadi misal kita daftar ke Grab, CV kita langsung dikasih ke Grab itu nggak. Jadi kayak dibagi sampai 2-3 batch. Batch pertama, misal CV aku di batch kedua, berarti aku belum dilihat, belum di screening CV aku. Tapi ada yang udah offering di batch pertama kayak gitu. Jadi sebenarnya MSIB itu ada faktor hokinya juga ya teman-teman, kayak gitu. Dan setelah tes-tes segala macam baru offering gitu. Kayaknya itu pertanyaan. Next, lanjut ke pertanyaan tips untuk lolos dengan jalur CV. Tips untuk lolos dengan jalur CV dan bagaimana memaksimalkan CV jika untuk mahasiswa kupu-kupu. Kayaknya ini bisa dijawab Kak Ian. No, oke. Tadi pertanyaannya tips untuk apa tadi? Sorry. Gimana? Tips untuk lolos jalur CV Mm-mm. dan memaksimalkan CV sebagai mahasiswa kupu-kupu. Nah, sebenarnya tips lolos jalur CV dan memaksimalkan CV untuk mahasiswa kupu-kupu ya. Ini gue jawab satu-satu dulu ya. Untuk lolos jalur CV, ini sebenarnya balik lagi sama kayak yang tadi udah gue jelasin. Itu tuh kalian cukup fokusin aja CV kalian itu mau di mana. Kayak tadi, jangan terlalu general lah pokoknya. Kalian fokusin CV kalian tuh arahnya kemana. Karena ya itu kalau nggak apa terlalu general nanti nggak akan mitra tuh kurang interest aja gitu loh. Nah, caranya biar fokusin itu masukin tadi kayak misalkan apa namanya pengalaman kalian, project kalian, terus apa sertifikat kalian, skill kalian tuh yang emang apa namanya relevan di bidang itu gitu loh. Jadi CV kalian lebih terarah, nggak kemana-mana gitu loh. Dan menurut gue itu bisa jadi salah satu peluang untuk lolos jalur CV ya gitu. Terus pertanyaan kedua, cara cara isi CV jalur kupu-kupu ya, mahasiswa kupu-kupu. Apa? Ya, bener ya. Nah, sebenarnya Iya, ini tergantung problem ya. Karena jujur gue sendiri tuh tipe mahasiswa yang kupu-kupu. Gue nggak pernah ikut ke apa namanya jarang lah ya, jarang banget ikut apa namanya acara keorganisasian gitu gitu gue benar-benar jarang. Jadi gue benar-benar kayak ya gue sendiri tuh kupu-kupu, tergantung dari problemnya itu apa. Kalau misalnya problem kalian itu karena nggak kupu-kupu, jadi kalian nggak punya project atau segala macam, yang kayak tadi gue bilang, project itu tuh nggak perlu yang real. Project itu kalian bisa masukin uh, final project matkul kalian itu bisa, terus kalian bisa bikin fake project juga itu bisa. Jadi nggak perlu yang real atau apa namanya project dari atau pengalaman dari organisasi, nggak apa-apa itu masukin aja gitu loh. Kayak ya tadi yang gue bilang apa final project matkul, terus fake project itu bisa gitu loh. Jadi
apa namanya CV kalian lebih ada isinya, atau kalau kalian juga bisa masukin sertifikat kayak tadi ikut apa course, bootcamp atau apa namanya workshop, itu masukin aja. Itu bisa jadi apa namanya pembeda antara CV kalian sama CV teman-teman pendaftar lainnya gitu. Itu sih dari gue. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Hmm, kalau dari aku sih nggak ada ya. Oke. Cuman aku kayaknya mau nambahin tentang interview user tadi. Jadi Hmm. kan di interview user itu kita tes keahlian ya. Jadi tes keahliannya itu bisa dari project yang kita cantumin di CV atau project-project yang kita tulis di portofolio, dan juga eh, ada beberapa user itu yang langsung ngetes gitu loh. Jadi bukan mereka cuma seputar tanya tentang misal bisa di aku misal bisa pakai BigQuery gitu atau Metabase. Terus ntar aku dites pakai Metabase itu gitu. Dan nggak cuma ditanya kayak kamu biasanya di Metabase pakai metode apa atau kamu pakai eh, fitur apa kayak gitu, nggak gitu doang. Jadi ada beberapa yang dites gitu. Nah, untuk yang tadi itu kalau misalnya kita interview pakai bahasa Inggris dan kita nggak bisa jawab atau kita emang kurang bisa di Inggris, kita bisa bilang aja ke HRD-nya untuk minta keringanan kita ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Atau kalau misalnya bisa minta langsung kalau untuk ngobrol dengan bahasa Indonesia kayak gitu aja teman-teman. Jadi daripada kalian takut atau nggak bisa jawab si HRD pakai bahasa Inggris, kalian mending minta izin aja buat ngobrol dengan bahasa Indonesia gitu. Kayak bisa bilang, sorry ma'am, could you please to allow us to speak in bahasa, kayak gitu aja nggak apa-apa, fine aja. Oke, kayaknya aku langsung lanjut aja ke yang udah raise hand. Oke, di sini pertama ada Ilham. Ilham boleh langsung open mic aja. Halo, masuk nggak Kak? Masuk, masuk. Ya, mau tanya sebelumnya untuk Kak Cindy sama Kak Givari ya, soalnya di bagian programming, itu selain ngejelasin bagian apa tadi, ngejabarin tentang project sendiri, itu ada tes live coding nggak ya? Kayak misalkan disuruh buat program apa, logika Fishbash atau segitiga terbalik, dan lain-lain. Seperti itu Kak. Oke. Kayaknya Kak Givari bisa jawab. Oke, mungkin aku jawab ya, aku bantu jawab. Aku sempat dapat live coding di interview usernya Goto. Itu interview user terakhir sebenarnya. Nah, itu seleksi terakhir. Kalau misalkan kita lolos, ya berarti kita keterima di Goto. Nah, itu yang aku kerjain, maksudnya yang aku dapat itu pertanyaan-pertanyaannya kayak case-case kayak kamu misalkan nanti dia kasih deretan angka misalkan kayak gitu. Deretan random angka yang nanti kamu pecahin nih, dari deretan random angka itu apa aja nilai genap, apa aja nilai ganjil kayak gitu kamu keluarin. Nah, nanti habis itu kamu hitung ada berapa nilai genap, ada berapa nilai ganjil kayak gitu. Atau misalkan case-case kayak em, ya biasa sih kayak kan ntar kamu disuruh ngelooping kayak gitu, nanti kamu keluarin datanya, kamu suruh misahin datanya kayak gitu. Menurut aku tipsnya adalah kamu maksimalin basic aja sih, basic dari pemrograman sama logic kamu. Itu itu bakalan berpengaruh banget dan bakalan membantu banget. Dan juga itu nggak semuanya, maksudnya nggak semua dari mitra kayak gitu. Live coding itu tergantung mitranya. Menurutku live coding tuh ada di mitra-mitra yang cukup besar, kayak mungkin ada di Goto, ada yang unicorn unicorn kayak gitu, atau perusahaan-perusahaan yang besar lah intinya. Itu pasti bakalan ada live code, dan itu diadainnya nanti biasanya di interview user langsung sama karyawannya gitu. Maksimalin aja basicnya sama logic kamu kayak gitu. Oke. Oh iya Kak, ada satu lagi. Tadi kan kebetulan saya juga pengen di Goto ya kayak. Kalau tadi kan Kak Givari itu bagian mobile dev. Nah, saya ini kan maunya yang bagian back end ya kayak. Kak Givari itu ada teman nggak ya yang bagian back end? Kalau boleh tahu itu di sana pakai bahasa pemrograman apa ya Kak? Sama untuk ini apa portofolio itu cantumin link GitHub-nya aja atau dijabarin tuh eh, apa portofolio tentang kitanya kayak CV gitu, gitu Kak. Oke, oke, aku bantu jawab ya.
kemarin untuk aku sih di back end ya. Sebenarnya aku juga apply-nya sebagai back end, nggak sebagai mobile di mana di Goto. Sepengalaman aku di back end itu mereka pakainya lebih ke arah Python sih. Kayak mungkin kamu diminta nanti diminta suruh pakai Golang kayak gitu, Flash kayak gitu-gitu. Nah, kamu mungkin lebih ke arah sana sih. Cuman atau kamu lebih pahamin di fundamental ke Python-nya aja mungkin kayak gitu sih. Terus tadi apa lagi? Satu lagi, sorry, aku lupa. Untuk portofolio tuh cantumin link GitHub-nya langsung aja atau kayak CV ya kayak dijabarin gitu portofolio kitanya. Kalau aku sendiri itu tuh untuk portofolio aku cantumin link portofolioku di CV. Jadi kayak aku bikin link portofolioku di CV untuk HRD bisa langsung ke portofolio aku. Jadi di portofolio itu aku jabarin project-project apa aja yang aku kerjain kayak gitu-gitu segala macem. Nah, kamu bisa cantumin juga link GitHub kamu di sana gitu. Itu jadi dipisahin ya antara portofolio sama CV gitu. Jadi untuk CV kamu bikin CV sendiri, untuk portofolio kamu bikin portofolio sendiri gitu. Nah, jabarin portofolio kamu apa aja yang udah pernah kamu kerjain kayak gitu-gitu. Mungkin kamu juga bisa taruh sertifikasi segala macam juga buat penambah kayak gitu. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Oke, kayaknya aku ada tambahan lagi sih. Apa tuh? Tadi itu kalau interview user itu tuh nggak semuanya cuma tentang project ya. Bisa jadi sebelum interview user tuh kalian ada technical test kayak gitu. Itu bisa dipelajarin lagi, didetailin lagi buat pas ditanya user kayak gitu. Biasanya user juga tanya dari situ sih. Kayak gitu. Oke. Kayaknya itu udah answered. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Alvin. Boleh Alvin langsung on mic? Mbak Misi, selamat sore Kak. Izin konfirmasi, aku sudah jelas belum ya? Aman-aman. Oke, selamat sore Kak dan teman-teman semuanya. Kenalin aku Alvin, dan aku dari jurusan kimia, tetapi yang aku mau tanyain adalah karena backgroundku ini dari jurusan kimia, tetapi ada interesting ke graphic designer gitu. Karena tadi kayak kepancing sama apa yang udah dijelasin sama Kak Yansa tadi. Kan tadi katanya kakak kakak teman dari Kak Fikransa, dia dari jurusan elektro, tapi dia ada ketertarikan di graphic design dan juga alhamdulillah keterima gitu kan ya. Dan yang aku tanyain itu adalah em, dari backgroundku yang dari jurusan kimia ini, dan aku udah ada pengalaman magang di lembaga penelitian kimia itu udah sekitar 1 tahun, dan juga selain itu juga aku mengembangkan skill graphic desainku itu udah pengalaman part time itu sekitar 2 tahun juga di graphic design. Nah, yang aku tanyain itu adalah em, karena setauku untuk apply di MSIB itu CV-nya itu hanya boleh satu untuk semua untuk semua mitra gitu. Jadi ya bisa dibeda-bedain gitu sih Kak, setauku ya. Terus juga yang jadi aku pertanyakan adalah ketika aku mendaftar untuk dua minat, misalkan untuk minat kimia dan juga untuk minat graphic designer, apakah itu nanti di CV-nya aku tonjolkan semuanya berbarengan, kayak misalkan untuk kimia juga dan juga untuk graphic design juga, atau gimana? Atau salah satu harus aku tonjolkan lebih gitu. Tapi di situ aku berniat untuk apply ke dua-duanya. Jadi untuk kimia juga dan juga untuk fokus ke graphic design-nya juga. Karena dari scroll aku cari posisi magang juga kebanyakan itu yang paling banyak tawarannya itu paling banyak ada di posisi di graphic design gitu. Itu juga antara kedua posisi itu aku lumayan netral gitu loh, antara graphic design atau kimia. Aku bisa eh, tertarik untuk kedua-duanya gitu. Terima kasih. Oke, kayaknya aku bantu jawab dulu ya. Ian, soalnya ada gangguan internet. Jadi aku tuh sebenarnya case-nya juga sama. Aku waktu di tiket.com itu lolos sebagai HRD, padahal aku adalah anak IT gitu. Nah, aku tuh gimana caranya CV aku bisa masuk ke tiket itu pertama, eh jadi kan eh aku tuh nentuin prioritas aku dulu nih, karena prioritas aku ini adalah sebagai data. Jadi untuk sesuatu yang berkaitan dengan
apa tuh namanya, HRD itu aku taruh bawah kayak gitu kan. Jadi itu CV aku ada dua loh, data analis dan sebagai HRD kayak gitu. Nah, cuman kamu kan pengen ke graphic designer juga. Sorry bentar. Nah, kamu kan mau ke graphic designer juga. Kamu tuh udah ada pengalaman eh, di graphic designer belum sebelumnya? Banyak. Sudah Kak, part time aku udah 2 tahun gitu Kak. Oke, tapi fokus kamu mau di kimia atau di graphic designer dulu? Yang aku prioritaskan itu kalau bisa sesuai jurusan Kak. Tapi untuk melihat lowongan itu kebanyakan kayak graphic design gitu. Jadi opportunitiesnya tuh kayak lebih gede ke graphic design gitu sih. Itu. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu kamu bisa masukin dua-duanya ya, tapi cukup fokus ke si kimia dan graphic desainernya itu. Itu tuh benar-benar yang kamu harus cantumin yang paling relevan dengan dua itu aja gitu. Dan juga misal di graphic design ini kamu kurang prioritas karena kamu di jurusan kimia kan, itu bisa ditaruh di bawah-bawah aja pengalaman-pengalamannya gitu. Lebih ditonjolin di si siapa tadi? Si kimianya tadi gitu. Tapi jangan lupa untuk izin prodi ya kalau kayak gitu. Takutnya nggak convert SKS. Ian boleh bantu jawab? Ya, sorry tadi internet. Eh ya benar kata Cindy. Sebenarnya nggak apa-apa dimasukin dua. Cuman emang lebih apa namanya lebih diprioritasin itu yang lu pengen di apply di mana. Misalkan kayak tadi lu pengen lebih apply di apa kimia ya. Jadi lebih tonjolin di kimianya aja. Nggak apa-apa masukin desain grafis juga. Cuman ya itu di bawah. Atau gue kurang tahu ya kalau sistem yang sekarang. Kalau sistem yang batch 5 itu kita setiap mau apply itu tuh pasti biasanya disuruh masukin CV juga. Jadi walaupun sorry. Nggak bisa, yang kayak gitu Oh, udah nggak keubah bisa. lagi dari awal. Nggak bisa. Oh, ya berarti kalian bisa masukin si apa namanya? Nggak apa-apa masukin dua, cuman lebih diprioritasin yang emang lu mau apply di mana gitu sih. Itu. Oh, gue kira apa namanya? Bisa apply lagi. Nggak bisa. Kayak gitu mah otomatis keubah dari awal gitu. Sih. Jadi ya itu CV-nya difokusin kedua itu aja. Jadi jangan yang bertele-tele. Oh ya juga misal eh difokusin di pencapaian-pencapaian kamu aja gitu. Jadi jangan job desk yang bertele-tele kayak gitu. Jadi lebih ke fokusin ke pencapaian kamu di graphic design ataupun di kimia tadi itu. Oke, apakah menjawab Alvin atau kurang? Mungkin ada yang perlu aku konfirmasi lagi sih Kak. Itu kan kalau misalkan di CV kan penulisannya itu berdasarkan urutan timeline gitu ya Kak. Kayak urutan misalkan kalau misalkan aku dulu magangnya atau experience-ku itu lebih dulu untuk graphic design, tapi untuk kimianya itu kayak lebih belakang gitu loh. Ini untuk masalah timeline aja sih. Kalau misalkan di CV kan biasanya nulisnya itu berdasarkan urutan waktu ya Kak, atau gimana? Gitu sih. Ian mau jawab? Sorry, di gue ngelik banget. Sorry, gimana? Oke. Jadi ditulisnya sesuai urutan, nggak usah sesuai urutan waktu, isinya sesuai urutan prioritas kamu tadi dan pencapaian terbesar kamu, kayak Iya, gitu. bener-bener, nggak apa-apa. Kayak gitu udah Nggak bagus. perlu sesuai waktu, Iya, ngacak nggak pun perlu nggak apa-apa sesuatu. sebenarnya. Ya, Cuman benar. kalau misalnya kayak di kimia kamu ada project, itu kamu bisa taruh di atas-atas gitu. Terus bawahnya baru project-project graphic design gitu. Cuman jadi di profile itu sebenarnya yang paling eye catching buat si HRD itu adalah profile ya. Di profile itu mereka tuh cuma punya waktu 7 sampai 8 detik buat baca profile. Jadi dengan itu kita harus maksimalin banget di profile. Kamu bisa tulis misal kamu berpengalaman 3 tahun di graphic design, menguasai Adobe Illustrator, Photoshop dan segala macam. Tapi jangan lupa kamu tulisin pengalaman kamu di kimia. Kamu pakai apa di kimia kayak gitu. Paham kan ya? Dan juga kayak gitu berarti kamu harus cantumin porto kayak gitu. Soalnya biasanya emang HRD ada yang langsung buka Porto aja atau lihat LinkedIn aja kayak gitu ada. Aku menjawab. Sangat menjawab, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas penjelasannya. Oke. Ada yang mau raise hand lagi?
Kayaknya, kayaknya nggak ada nih. Atau mungkin mau jawabin dari ini chatbox? Boleh. Bentar, gue nggak bisa lihat pertanyaan chatbox dulu. Kayak aku baca. Oh iya, Ian lo ke Kik ya? Lanjut nih. Untuk aku baca dari awal aja ya. Untuk CV, better kita gunakan bahasa Indonesia atau English. Untuk pelatihan itu biasanya diletakin di bagian mana ya, Kak? Untuk CV, balik lagi itu sesuai kemampuan kalian masing-masing. Jadi kalau emang eh kurang bisa di Inggris pun nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Atau kalau misalnya daftar kebanyakan di startup atau retail kayak gitu, kalian bisa pakai bahasa Inggris. Dan untuk pelatihan, pelatihan tuh maksudnya kayak gimana ya? Kayak bootcamp gitu. Kalau kayak bootcamp kayak gitu digabungnya di Sertif ya, ditaruh di bawah. Lanjut. Kayaknya Kak Givari bisa jawab nomor 2. Kak, kan kalau untuk daftar akun MSIB itu pakai email kampus ya. Kalau di CV, better pakai email pribadi atau kampus. Sorry. Gimana Kak Givari? Ah, jadi Iya, iya, iya. Kak, kan kalau untuk daftar akun MSIB itu pakai email kampus ya. Kalau di CV better pakai email pribadi atau kampus. Oke, untuk di MSIB ya benar pakai email profesional. Kalau di email pribadi, kalau di CV, better kalian samain aja sih, samain yang ada di yang kalian daftarin di email kampus Merdeka gitu ya. Kalian pakai kayak kalau misalkan kalian daftar di kampus Merdeka pakai email kampus atau email profesional kalian, ya kalian cantumin juga di CV kalian email kampus atau email email profesional kalian. Tujuannya adalah biar semua informasi yang terkait tentang terkait tentang MSIB ini masuk ke email tersebut gitu, biar nggak lost information. Itu. Kita lanjut ya. Oke. Oke. Oh, tapi menurut aku ya yang penting kamu sering-sering aja buka email itu gitu. Jadi ntar pas udah masuk timeline verifikasi sama mitra itu kalian harus kayak cek email lah tiap hari. Jangan sampai kalian nggak ikut tes atau gimana cuman karena kelewat gitu. Oke. Next. Kalau misal kita udah daftar magang dan studi independen dan ternyata keterima di salah satu mitra magang dan salah satu mitra studi independen, tanyanya apakah kita tetap milih salah satu mitra atau gimana ya, Kak? Oke, tetap milih salah satu aja ya. Kalian nggak bisa join studi independen dan magang sekaligus kayak gitu nggak bisa. Tetap pilih prioritas kamu, kamu mau di stupen atau di magang gitu. Next. Hmm, oke ini udah dibahas tadi. Izin tanya, izin tanya Kak, apakah akun rekening itu harus atas nama sendiri? Apakah boleh pakai atas nama orang tua? Siapa yang mau jawab? gue boleh. Kalau Boleh. rekening itu harus atas nama sendiri ya, karena kan itu nanti dicocokinnya sama data diri kalian di KTP. Itu jadi harus nama sendiri gitu, nggak bisa apa namanya nggak bisa nama orang tua atau orang lain gitu sih. Gitu. Oke, oke, oke. Next ada kalau kita nggak keterima MSIB di batch ini, terus di batch selanjutnya bisa daftar MSIB lagi nggak? Ya Bisa. mungkin aku ya. Oh, Bisa sih. Magic. Ya bisa bisa. Kalau misalkan kita nggak keterima di batch ini, kita bisa ikut di batch depan itu bisa. Malah mereka kasih 2 kesempatan kok untuk kita. Tapi ikut program yang lain ya di kampus Merdeka. Oke, oke. Next, untuk nama di web kampus Merdeka, jika belum sesuai di Pendidikti, apakah tidak berpengaruh pada saat pengajuan SR dan SPTJM? Karena jika tidak sesuai di detail, banknya nggak bisa diverifikasi. Guys, kalau misalnya kalian ada kesalahan data, kayak gitu kalian bisa langsung chat ke helpdesk ya. Soalnya salah data itu bisa apa tuh impactnya tuh ke BBH gitu. Jadi ada data kalian yang salah dikit aja itu kalian akan dioper ke batch terakhir untuk bantuan biaya hidup kayak gitu. Oke, jadi di recheck mulai dari nama rekening, nama, pokoknya semua deh, semua nama-nama yang kamu masukin itu, terus BPJS,
SR semuanya itu jangan sampai ada yang salah gitu. Oke, next. CV-nya isinya tentang semua skill atau sesuai yang dengan apa yang kita apply. Gimana nih Kak Ian? CV-nya isinya Bentar, gue tentang lagi semua skill gimana? apa? Gue lagi CV-nya jawabin isinya yang gitu. Heeh. Oke. CV-nya isinya tentang semua skill atau sesuai dengan apa yang kita apply. Sesuai dengan yang apply. Karena ya itu yang tadi gue bilang, kalau misalkan semua yang kalian punya, terutama ya untuk yang teknikal, itu nanti jadinya CV kalian lebih general gitu loh. Nggak terarah lah CV-nya mau kemana. Gitu. Kecuali kalau yang soft skill bisa lah ya. Gitu. Kalau di CV lebih tonjolin di technical aja sih sebenarnya. Kayak lu bisa nulis Adobe segala macem, Canva, editing, CapCut kayak gitu, masukin aja gitu. Mungkin kita Hmm. lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A langsung di Zoom aja ya. Jangan di list itu. Karena mereka mungkin lebih penasaran. Oh, yang on mic. Yang on mic ataupun enggak mungkin ya. Di sini juga kita bisa langsung tanya aja. Di sini ada nih pertanyaan nih. Menurut menurut pengalaman kakak dari sekian proses kakak melamar di Mitra, tahap apa atau berkas apa yang paling menentukan kita diterima di Mitra tersebut? Karena aku dari jurusan kimia. Ini udah ya tadi. Udah. Izin bertanya Kak, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya HRD tanyakan saat wawancara dan tes tertulis seperti apa saat dilakukan seleksi? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang divisi kamu ya, kayak misalkan aku deh contohnya di divisi mobile developer. Ya pertanyaan-pertanyaan nanti bakalan berkaitan tentang skill atau seputar tentang mobile developer seperti itu. Mungkin kita lanjut aja ya. Kak, Dulu maaf mau mau nambahin. tanya. Mau Oh, nambahin. mau lanjut Mungkin itu dulu. yang tadi lu sebutin itu untuk interview user ya. Kalau yang user interview HRD itu tuh lebih ke arah general sama personal aja. Kayak ya itu kenapa kalian apply di perusahaan ini gitu. Terus apa namanya ekspektasi kalian terhadap perusahaan itu seperti apa yang bisa kalian improve di perusahaan ini kalau misalkan kalian keterima gitu sih. Itu lebih ke arah yang general. Kalau misalkan yang interview user yang kayak tadi Kak Givari jelasin. Itu aja. Oke, ada yang mau tambahin? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Kak, maaf mau Eh, tanya. Kalau Kayaknya kita bisa sorry. gimana? Muncul nggak ya pertanyaannya di layar? Enggak. Ya udah. Lanjut, Kak, lanjut. maaf mau tanya. Kalau kita nggak keterima di batch ini udah. Oke, nah, kita lanjut ya. Kak, aku izin tanya, BTW aku sekarang semester 5. Kalau di education, aku mau masukin matkul relevan. Dengan posisi yang aku apply itu nggak apa-apa kan ya? Kalau aku masukin beberapa matkul relevan yang dari semester 1 sampai semester 4. Ya ini nggak apa-apa ya, kalian boleh masukin mata kuliah kalian yang relevan. Itu juga bisa ditaruh di education juga sih sebenarnya di CV. Cuman yang benar-benar relevan sama profesi kalian nantinya. Mungkin itu dari aku. Karena di CV aku juga aku bikin kayak gitu. Kak Oke. Mitra, Infolis Mitra Batch 6 sebelumnya yang memberi upah gaji selain BBH. Wah, itu aku kurang tahu ya Infolis Mitra yang kasih Hmm, BBH di luar ada kampus ada Merdeka. Paragon, Huawei, Ya, banyak Oh, sih terus guys. Cuman kalian eh ya ada juga ini gue ada saran kalau misalkan kalian mau emang yang ada tambahan itu kalian bisa apply di pemerintahan. Itu biasanya pemerintahan tuh mereka ngasih duit tambahan gitu sih. Gitu. nah itu tuh guys udah dijawab. Mungkin nanti kita bakal em, kasih juga ya apa namanya datanya kalau misalnya kita dapat di grup nanti. boleh. Pak mau tanya Oke. untuk cara mengetahui proses seleksi mitra itu apa aja di mana ya? Soalnya kalau pas apply nggak ada kayak rangkaian seleksinya itu apa aja Kak? Ini gimana nih pertanyaannya?
Mau tanya untuk Jadi dia nggak tahu step prosesnya seleksi itu apa aja gitu loh. Gimana cara oke. taunya gitu. Kayak gitu sebenarnya nggak dikasih tahu mitra Iya, sih, mau cuman dikasih kayak tahu. ada pengalaman aja kayak pertama kita dapat CV screening, terus dari kita lolos screening CV, kita disuruh misal bikin technical test bikin apa gitu. Terus kalau kita submit lolos, dapat lagi kayak gitu. Jadi itu based on experience dari teman-teman aja sih. Ntar bisa ditanya aja ke orang-orang yang udah interview kayak gitu. Oke, seperti itu ya guys. Oke, lanjut ya. Kak, aku bukan dari background DKV dan aku udah 2 kali magang di lembaga pemerintahan yang sesuai jurusan, tapi aku sangat tertarik graphic design. Ini yang tadi bukan sih? Ya, sebenarnya Kayaknya mirip-mirip iya nggak sih? deh. Iya kayaknya iya deh. Kita lanjut ya. Ntar deh Mau ini. tanya Kak, kalau kita masuk tahap interview itu nanti status di akun MSIB itu apa ya? Apakah nanti statusnya diterima dulu baru interview atau interview dulu? Nah, ini kalau misalkan kalian masih masuk interview, kalian nggak bakal berubah statusnya di kampus MSIB, di kampus Merdeka. Karena yang nanti bakalan berubah kalau misalkan kalian udah dapat offering dari mitranya, kayak gitu. Mau tanya Kak, apakah untuk yang mau apply di bagian programming seperti Kak Cindy dan Kak Givari itu ada tes live coding ini udah. Kak, untuk asuransi kalau di awal kita udah disimpan datanya, asuransinya nggak aktif gimana? Karena emang udah nggak aktif dan kalau emang mau buat baru itu ubahnya di mana Kak untuk di datanya? Kayak gitu. Untuk mungkin itu eh, ada yang mau jawab? Apa pertanyaannya? Kak asuransi, Kak untuk asuransi kalau di awal kita udah simpan datanya asuransinya nggak aktif gimana? Karena emang Oh udah itu nggak mah, aktif. itu chat aja ke helpdesk ya teman-teman. Ganti asuransi itu. Iya, Ya, karena Pokoknya di untuk di data salah atau mau update data itu semuanya chatnya ke helpdesk gitu. ya nah, karena Oke. di apa namanya di batch kita sendiri juga belum ada untuk asuransi sih. Jadi ini asuransi itu baru di batch ini sih kayaknya. Gitu. ya betul. Ini Itu ada yang ada raise, yang raise hand. kita Ya, prioritasin. Silakan. Oke, Evi bisa on cam kayaknya. Atau nggak perlu yang on cam juga nggak apa-apa, langsung on mic aja. Silakan Evi. Evi, kayaknya kayaknya kita skip dulu aja. Ini ada atau pertanyaan nih, Opse. mau langsung chat aja nggak apa-apa. Iya, Gimana? boleh tuh. Apa Udah ya beres. pertanyaannya? Atau di chat dulu aja, kita lanjut dulu. Nanti kita jawab. Oke, opsi rekening masih terdapat BRI dan Mandiri. Apakah tetap diutamakan untuk menggunakan Mandiri, Kak? Rekening itu sekarang wajib Mandiri untuk di batch 6, karena di batch kita pun yang BRI itu udah telat cair gitu loh, teman-teman. Jadi kalian utamain ke Mandiri dulu dan kalau misalnya kalian masih pakai BRI atau selain si Mandiri tadi, itu bisa chat ke helpdesk lagi untuk ganti. Jangan lupa nama rekeningnya harus sama persis dengan nama kamu di MSIB. Hmm, oke. Aku jawab tentang analis dulu ya. Kebetulan saya interest ke analis juga, tapi pengalaman saya banyaknya data scientist. Apakah masih potensial untuk apply analis atau harus ubah ke scientist juga? Sebenarnya kamu nggak perlu, oke, analis itu sebenarnya masih di bawahnya data scientist ya. Dia itu nggak sepro data scientist gitu. Cuman kalau kamu emang mau lebih understanding ke problem business atau visualization kayak gitu, kamu bisa apply ke analis dan nggak perlu downgrade pengalaman kamu kayak gitu. Pakai aja pengalaman saintis kamu, itu udah poin plus. Oke, Sin, itu next kalian mau aku jawab pertanyaan? lalu itu si Evi mau on apa namanya? On mic tapi nggak bisa. Eh, Itu udah sih. coba, di pas on unmute coba diterima aja. Udah? Atau dari siapa? Arkadius ya. Bisa on mic nggak? Sorry, bisa on mic nggak? Oh, Arkadius. Oke, bisa Kak. Oke. Ayo silakan. Begini Kak, jika kita mendaftar di MSIB nggak sesuai dengan kriteria, misalnya
Saya kan dari jurusan pendidikan kimia. Jadi ketika saya memilih mitra yang eh, mempunyai dan dia mempunyai kriteria konten YouTube. Jadi saya kan biasanya kelebihan membuat konten YouTube. Apakah bisa terima oleh mitra tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya, kamu dari jurusan kimia, tapi kamu apa namanya lebih banyak kalian tadi di bidang apa namanya video editor gitu ya, video editing gitu ya, konten YouTube, Perhitungan, Kak. Konten. Ya. konten. Tapi kamu dari jurusan kimia seperti itu. Iya, Kak. Ada Oh, beberapa mitra yang saya daftar mempunyai persyaratan harus memiliki skill bagian konten YouTube gitu, Kak. oke. Eh, boleh dijelasin lagi nggak pertanyaan Mbak Mbak Kak Cindy tadi? Sorry. Pertanyaannya boleh dijelasin lagi nggak tadi? Aku kurang nangkep. Jadi dia ini mau oh kamu ini jurusan kimia, tapi Iya, Kak, sorry dari pendidikan kimia. pendidikan kimia, terus Saya punya keahlian biasanya membuat konten YouTube gitu. kamu daftarnya Eh, apa? ja- Kadang mitra yang em, mempunyai kriteria pendidikan kimia dan kadang aku mendaftar mitra yang mempunyai kriteria bagian konten Jadi kreator. kamu jurusan kimia, kamu tertarik di YouTube, dan kamu daftar di yang kimia dan yang YouTube itu, yang kreator YouTube, betul? Ya, Kak, benar. Ya, Oke. Sebenarnya case-nya sama aja. Jadi pertanyaannya apa nih? Mau benerin CV atau interview atau apa? interview, Kak. Hmm, Ya cara mungkin jawabnya ke Oh, aku jawab berarti kali ya. cara jawabnya gitu. Kalau misalnya ditanya, kamu kan jurusan kimia, tapi kenapa kamu ngambil divisi ini di YouTube gitu? Iya, Kak. Oke. Sebelumnya kalau misalnya kamu emang udah punya banyak pengalaman di kreator YouTube, itu nggak masalah sih. Kamu tinggal bilang aja, karena interest dengan mm, saya interest sebagai kreator YouTube dan juga saya punya banyak pengalaman di sini gitu. Terus kamu bisa mention kayak project kamu selama di YouTube kayak apa, kayak gitu bisa. Kayak gitu. Kalian mungkin mau bantu jawab, Baik, Kak. Terima kasih. Yan? Yuk, yuk. Betul. Duh, gue lagi jawabin yang di chat box. Sorry. Oke, oke, oke. Oke, gimana? Ya, kalau Pertanyaan tadi menjawab nggak? Atau kurang? Kami juga ada. Apakah pengaruh sama TV juga ya, Kak? Apakah pengaruh sama CV juga? Hmm, CV juga berpengaruh. Jadi kayak balik lagi ke tadi yang udah nanya tuh, kamu bisa bikin CV kamu tuh fokus kedua itu. Jadi fokus ke kimia dan juga fokus ke si kreator YouTube tadi gitu. Jadi jangan CV kamu terlalu general, kamu bisa tonjolin pengalaman kamu tuh di kimia dan di kreator YouTube tadi kayak gitu. Kayak gitu. Oke, Kak. Masih Terima bingung? kasih. Oke. By the way tadi Evi nggak bisa nggak bisa on mic ya Evi, soalnya nggak bisa soalnya nggak on cam. itu dia nanya Aku di chat udah sih. Sorry. aku tadi udah ACC kok buat astu unmute tapi nggak bisa gitu loh. Dia harus on cam. Gue ini aja ya. Izin bertanya dari seleksi berkas ke interview user, terus HRD, FGD itu berapa lama jangka atau jarak waktu setiap penyelesaian? Nah, ini sebenarnya masing-masing apa namanya mitra kali ya. Karena biasanya kalau untuk jarak dari interview HRD ke user itu biasanya nggak
apa namanya di sesi meet yang sama. Jadi kayak pertama itu nanti lu bakal dioper dulu sama HRD. Nanti interview dulu sama HRD. Nanti kalau misalkan sama HRD-nya udah selesai, nanti baru gantian dioper lagi ke yang user gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada jangka waktu yang pastinya, tapi biasanya tiap tiap mitra tuh beda-beda. Tapi biasanya kayak gitu. Gitu sih. Terus tips perkenalan diri saat interview, biasanya nanya itu di awal. Yang kayak tadi gue bilang, pas perkenalan kalian jangan cuma kasih tahu nama sama asal kampus kalian doang, kalian kasih tahu kalau kalian itu punya interest di mana, terus pengalamannya itu kalian itu apa gitu. Itu sih. Terus boleh dijelasin lagi tes FGD seperti apa, deskripsinya seperti apa. Kalau tes FGD itu ya apa, nanti kalian ini pengalaman gue ya. Kemarin itu gue FGD itu sama beberapa orang, sekitar 3-4 orang lah. Itu di situ kita dikasih beberapa pertanyaan. Nah, jawabannya itu gini, misalkan kita di FGD itu ada 3 orang gitu kan, 3 orang pendaftar, terus ada sama yang interviewnya. Nanti kita dikasih pertanyaan sama interviewee, nanti dikasih kesempatan untuk jawab satu-satu nih gitu. Jadi kayak menurut lu itu apa, menurut apa namanya peserta lain itu seperti apa gitu sih. Terus kalau misalkan By the way, kalau emang perusahaan tertarik sama kita nggak akan dibiarin lama-lama gitu. ya benar. Gitu. Jadi misal kalian udah lolos dari screening, terus kalian kualifikasinya bagus segala macam, kalian akan langsung interview HRD. Kalau HRD puas, kalian langsung dikasih interview ke user atau technical test kayak gitu. Kayak gitu. Ini ada yang raise hand lagi. Deayu kayaknya boleh on mic, bisa nggak? Halo Kak, kedengeran nggak suaranya? Iya. Oke, maaf ya Kak nggak bisa on cam. Aku mau nanya kan di beberapa eh, apa program itu kan ada yang spesifik menyebutkan jurusan, tapi kadang kan juga ada yang bisa semua jurusan gitu, tapi ada diutamakan jurusan apa gitu kan Kak. Tapi kalau misal kita nggak di jurusan itu, tapi di CV kita itu memenuhi kriteria itu, kemungkinan keterima lebih besar yang jurusan diutamakan atau sebenarnya yang skill dan kriterianya masuk gitu Kak. Makasih. Gimana kalian? Oke, mungkin aku bantu jawab. Di sini kan sebenarnya dia udah tekenin jurusannya ya. Tapi kalian sebenarnya kalau misalkan emang bukan dari jurusan tersebut, kalian bisa berkompetisi juga. Kalau emang misalkan kalian, contohnya gini deh case-nya, analoginya kalau misalkan ada orang yang, kalau misalkan tadi dibutuhkan di jurusan mobile developer misalkan, ternyata ada mahasiswa nih yang jurusan mobile developer tapi skillnya kurang gitu. Terus ada juga yang mahasiswa dari jurusan kimia tapi skill mobile developernya udah 2 tahun atau 3 tahun kerja gitu. Menurut aku HRD bakalan lebih mengutamakan orang yang berkompetensi di bidang itu di bidang tersebut. Kayak HRD bakalan milih orang yang lebih apa namanya, orang yang lebih punya pengalaman di bidang tersebut, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kamu eh, emang bukan dari jurusan tersebut tapi kamu yakin kamu bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di jurusan tersebut yang apply, kamu bisa aja dan ada juga peluang atau chance keterima seperti itu. Tetapi kemungkinan tetapi balik lagi ya, tadi harus di apa namanya, konsultasikan juga ke dosen kalian. Apakah itu bisa dikonversikan ke SKS kamu atau enggak gitu. Ada tambahan mungkin ya dari teman-teman. Ya. Dari aku nggak ada, aku benar-benar lagi fokus jawabin yang di chat box guys. Sorry banget. Oke, oke. Dari aku juga nggak ada sih, itu udah clear banget. Mungkin dari Dea tadi ada gimana, pertanyaannya udah menjawab belum? Udah Kak menjawab, terima kasih. Oke. Mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan di Q&A itu yang paling bawah aja kali ya. Jadi kalau kalian apa namanya mau tanya lagi mungkin bisa di rewrite aja.
gitu. Oke, nanti Givari sama Ian bisa bantu jawab dari chat box ya teman-teman. Ya. Karena waktu kita sisa 6 menit, aku mau ini nih apa? Jadi kan beberapa kalian udah tahu kalau aku emang buka review CV ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau bingung nih atau CV kalian juga mau di proofread atau di review sama aku, Givari dan Ian, kalian bisa isi form yang nanti aku share di grup. Oke? Dan juga ini tuh berbayar, cuman murah aja kok. Karena ini kan juga membayar pengalaman kita dalam belajar CV dan juga track record kita untuk lolos CV screening di banyak perusahaan besar gitu. Oke, jadi hmm, ada yang mau nanya lagi nih teman-teman? Satu pertanyaan terakhir sebelum aku close. Kayaknya nggak ada. Saya mau nanya boleh nggak? Boleh, boleh. Iya, jadi misalkan ya kita mau apply di jurusan yang sesuai dengan jurusan kita, tapi sebelumnya kita punya pengalaman. Nah, pengalaman kita itu tidak sesuai dengan jurusan kita. Nanti menjawab pertanyaan pas interview bagaimana ya, Kak? Pengalaman kamu nggak sesuai, Jurusan. pengalamannya sesuai dengan divisi yang kamu mau apply nggak? Pengalamannya tidak sesuai juga. Boleh dicontohin? Jadi misalkan gini, sebelumnya tuh saya pengalaman di bidang, pernah magang juga di bidang marketing. Nah, sedangkan jurusan ini jurusan hukum gitu, Kak. Nah, sedangkan posisi yang dilamar ini emang sesuai jurusan gitu, tapi pengalamannya nggak sesuai gitu. Nggak apa-apa itu dimasukin aja. Cuman kalau misalnya itu nggak sesuai sama divisi yang kamu mau, itu kamu bisa taruh di bawah-bawah kayak gitu aja sih. Kayak gitu. Tapi tetap ditonjolin sesuai dengan CV kamu tetap ditonjolin dengan sesuai apa yang kamu mau apply gitu. Jadi kalau misalnya emang dia kurang relevan kayak tadi, itu bisa ditaruh di bawah-bawah kayak gitu ya. Oke, makasih ya, Kak ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Boleh? Kadius langsung on mic. Um, Sebelumnya Kak izin bertanya, tapi saya menggunakan sesi apa? Saya ingin menggunakan Zoom yang sedang digunakan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Boy Betran Situngkir dari jurusan Teknik Informatika. Saya ingin bertanya Kak, di semester lalu saya membuat proposal judul dengan tujuan membuat aplikasi e-commerce. Nah, dari saran Kakak nih, apakah saya lebih baik mengambil mitra saya lebih baik mengambil mitra di e-commerce yang startup atau atau di sebaiknya di pemerintahan Kak? Oke. Untuk anak-anak teknik IT, IS itu tuh sebenarnya kita tuh kurang relevan kalau misalnya magangnya di apa tuh namanya pemerintahan gitu ya. Soalnya kalau di pemerintahan itu kita kerjanya sedikit gitu teman-teman. Jadi pengalamannya tuh kurang. Apalagi kalau misalnya kita IT, kita lulus kuliah mau ke startup atau ke perusahaan-perusahaan gede itu biasanya agak susah gitu karena pengalaman kita kurang di selama magang di kementerian tadi kayak gitu. Jadi lebih diutamain kalau untuk IT itu ke startup atau e-commerce, retail kayak gitu ya. Oh iya, tadi gimana? Pertanyaannya apakah menjawab? Oke, kayaknya langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, saya mau bertanya. Boleh. Oke, saya Hamida Wevi, mahasiswa informatika. Mungkin pertanyaan ini mungkin udah ditanyakan, tapi saya mau konfirmasi lagi. Kalau untuk data analis itu interview usernya seperti apa ya kira-kira? Interview usernya ya. Kayak tadi yang aku udah jelasin itu pertama, kita tuh interview dari technical test yang kita jalanin sebelumnya. Misal aku kalau di Traveloka kemarin itu ada tes hacker rank sebelum sebelum tes user. Nah, itu ntar usernya tanya tentang hacker rank itu, kenapa kamu jawab itu, dan ada live codingnya juga dikit. Itu sesuai study case yang dikasih si user. Atau kalau misalnya di Grab pun sama, itu tuh sesuai study case dari
si usernya itu. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari Python, SQL, ataupun bikin dashboard gitu aja sih sebenarnya kalau data analis. Cuman yang lebih kamu tekanin itu sebelum interview user adalah kamu harus cari tahu tentang si perusahaannya itu. Kalau misalnya perusahaannya itu tentang misal kayak advertising, berarti mereka tuh butuh matriks apa? Sebagai data analis, kamu butuh matriks apa di perusahaan itu, kayak gitu. Lebih ditekanin di itu aja sih. Gimana, udah menjawab? Oke, Kak, thanks. Sama satu lagi, apakah karena saya udah belajar Python nih, apakah saya perlu belajar R juga, Kak ya? Sebenarnya nggak semua perusahaan pakai R. Cuman kalau misalnya kamu ngeliat di requirement perusahaan itu pakai R, kamu bisa pelajarin R gitu. Kalau misalnya di Oke. perusahaan itu nggak nge-requirement R, nggak perlu juga nggak apa-apa. Cuman kalau basicnya tahu pun lebih bagus. Oke, thank you, Kak. Oke, ada yang lagi? Langsung on mic aja teman-teman. Oh, waktunya sudah habis teman-teman. Kayaknya aku langsung closing aja. Makasih udah hadir di acara hari ini. Aku minta tolong untuk diisi form feedbacknya. Karena kita bisa jadi akan ada di batch 2, oke? Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang interview ataupun live after magang, live after accept offering, kayak gitu ya teman-teman. Hmm, Kayaknya Ntar terakhir dulu, nih Nabila boleh. sebentar. Ini mungkin karena kita udah closing, mungkin nanti kita bakalan jawabin satu-satu kali ya. Ntar mungkin dikasih di grup, biar mungkin teman-teman yang nanya bisa kejawab juga pertanyaan. Iya, iya, iya. Kalau yang belum kejawab di sini kan bisa tanya di grup aja. Ntar kita coba bantu jawab ya. Tuh, apakah ada tambahan Kak Givari? Aman-aman. Oke, Tanyain aja ya aman. guys yang kalian mau tanyain di grup nanti. Yap. Oke, guys, dimohon untuk isi form feedbacknya ya, jangan lupa. Sekian dari aku, Givari, dan Ian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ada yang belum kejawab pertanyaannya. That's all from us. Thank you so much and see you. Thank you guys. Thank you, thank Thank you, you. thank you, thank you. Yuk. Thank you, guys. Jangan lupa ikut review CV-nya ya guys.